Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triami Fionika, NIM 19020020 dari jurusan Teknik Industri kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen logistik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik di bandar udara, maskapai, dan perusahaan kargo. Apa itu manajemen logistik? Definisi dari manajemen logistik sendiri yaitu suatu ilmu, pengetahuan, atau suatu seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan, serta penghapusan material atau alat-alat sehingga manajemen logistik ini mampu menjawab dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif. Tujuan manajemen logistik sendiri yaitu terbagi menjadi 4. 1. Menyampaikan barang ke unit yang meminta dalam keadaan yang baik. 2. Operasional keuangan akuntansi manajemen. 3. Mengadakan pembelian inventory dan stok, kontrol penyimpanan serta terkait dengan kegiatan pengembangan produksi. 4. Penjualan dan distribusi serta informasi. Manajemen logistik pada bandara ada beberapa, yaitu check-in di bandara. Manajemen logistik pada bandara meliputi yang pertama, tempat check-in sebelum melakukan keberangkatan dengan pesawat terbang. Tentunya kita harus menyelesaikan sebuah proses, yaitu check-in di counter check-in. Dalam proses ini, kita harus melaporkan data diri mengenai keberangkatan dan perjalanan yang kita miliki. Petugas check-in biasanya itu meminta tiket dokumen dan berkas, atau bisa kita sebut data diri, yaitu KTP atau kartu pelajar bagi yang masih di bawah umur. Ruang tunggu kedua yaitu ruang tunggu bandara. Ruang tunggu bandar udara adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menunggu sebelum penumpang memasuki pesawat. Kantor layanan customer pelanggan. Layanan konsumen berfungsi menengahi komunikasi antar pihak maskapai dengan pihak konsumen. Jika konsumen memiliki pertanyaan atau komplain terkait dengan perjalanan pesawat, beberapa contoh komplain yang dapat dipertanyakan kepada layanan konsumen diantaranya yaitu jadwal dan informasi penerbangan, komplain terkait kesalahan nama pada tiket, terkait keterlambatan pesawat, atau bahkan pembatalan penerbangan dan komponen-komponen lain yang dirasa merugikan bagi konsumen. Gudang penyimpanan dan ruang pemadam kebakaran. Gudang penyimpanan ini diperlukan untuk menyimpan alat-alat bandara yang dipakai seperti fasilitas dan alat elektronik yang digunakan dalam bandara. Selanjutnya yaitu ruang pemadam kebakaran. Tugas utama pemadam kebakaran harus siap sedia karena di bandara unit pemadam itu yang paling tepat untuk melakukan evakuasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik berupa insiden maupun insiden. Tempat parkir, menara ATC, dan peralatan pesawat. Tempat parkir bandara ini diperlukan untuk konsumen yang membawa mode transportasi pribadi seperti mobil maupun motor di tempat parkir bandara. Harus direncanakan karena berkaitan dengan luas tanah yang digunakan di bandara. Menara ATC bandara berfungsi mengawasi atau mengontrol tower di suatu negara adalah untuk mempermudah kinerja dari ATC, atau bisa disebut Air Traffic Control, yang dimana ATC ini membantu pilot dalam mengendalikan keadaan atau keadaan darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan pilot selama penerbangan.
Selanjutnya, pelataran pesawat, tempat di mana pesawat dapat parkir untuk menaikkan atau menurunkan penumpang ataupun mengisi bahan bakar pada bandar internasional. Biasanya terdapat garbarata, yaitu lorong yang menghubungkan antara pesawat dan terminal. Manajemen logistik pada maskapai. Membahas tentang manajemen logistik pada maskapai, hal tidak jauh berbeda dengan yang ada di bandara. Dapat dilihat di PPT tersebut ada kantor pelayanan pelanggan, gudang penyimpanan, ruang pemadam kebakaran, GSS, servis atau hanggar. Manajemen logistik pada kargo. Dapat dilihat di sini ada gudang, kantor pelayanan, shipping service. Gudang ini diperlukan untuk menyimpan kargo atau barang transfer usaha yang menggunakan jasa pesawat terbang. Kantor pelayanan sendiri yaitu menyediakan akses terpadu terhadap informasi status karena bagi komunitas bandar, memudahkan kantor otoritas bandar, agensi peredam konsigne untuk memantau lalu lintas. Kesimpulan dari PPT di atas ialah dalam sistem manajemen logistik berkaitan dengan penerbangan ini, untuk pengadaan barang, anggaran biaya, dan perawatan dalam sistem logistik disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi fasilitas yang digunakan untuk mendukung atau yang dapat memberikan kenyamanan bagi para konsumen. Kemudian untuk pengadaan berupa lahan yang digunakan untuk apron, hanggar maupun tempat parkir itu harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebijakan dari maskapai serta bandar itu sendiri. Jadi intinya pengadaan barang maupun anggaran biaya yang diperlukan itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pesawat, dari maskapai bandara maupun kegiatan kargo itu sendiri. Karena kurang atau lebihnya fasilitas tersebut itu dapat mempengaruhi kinerja dari bandar, maskapai maupun kegiatan kargo. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.